Selamat datang di kuliah forensik digital. Kali ini masih di sesi pertama yaitu pengenalan dan saya di sini akan membawakan mengapa sih kita harus mempelajari digital forensik. Terutama bagi teman-teman yang merasa bahwa saat ini di kala pandemi ini eh, banyak sekali perubahan yang terjadi di dunia kita. Yang dulunya kita harus sekolah via fisik gitu ya, ataupun bekerja via fisik, maka saat ini kita bekerja ataupun sekolah via internet. Nah, masalahnya di dunia internet ini atau di dunia digital ini banyak terjadi kesimpang siuran gitu ya. Apakah data ini benar, apakah informasi ini benar, dan lain sebagainya. Nah, digital forensik digunakan untuk melihat atau mengupas kebenaran dari hal tersebut. Belum lagi dengan adanya langkah-langkah dunia digital, maka teman-teman ini bisa mengatakan bahwa sebuah barang bukti itu dikatakan valid. Nah, untuk memberikan gambaran terhadap kuliah ini, mari kita simak contoh-contohnya sebagai berikut. Contoh yang paling mudah adalah perubahan atau tempering terhadap gambar. Nah, saya akan melihat dari beberapa sisi. Yang pertama adalah dari sisi humor. Di sini ada sebuah contoh perubahan gambar yang diberikan oleh seorang fans terhadap idolanya. Si fans ini mengubah wajah dari foto idola bersama seorang wanita, dan si wanita itu wajahnya diubah menjadi foto wajahnya. Hal ini kalau kita katakan adalah hal-hal yang untuk lucu-lucuan dan tidak ada yang merasa tersinggung dengan hal-hal seperti ini. Nah, dalam kasus ini maka kita sebenarnya dapat melakukan forensik untuk melihat apakah foto tersebut adalah asli atau tidak. Walaupun kalau kita lihat secara mata sudah jelas bahwa ini adalah hasil editan semata. Bahkan bisa kita katakan bahwa kemampuan untuk melakukan Photoshopnya juga tidak menggunakan kemampuan yang high. Jika tadi dikatakan bahwa perubahan gambar yang ada hanya merupakan sebuah humor, maka kita akan mengambil ke sisi yang lebih jauh daripada itu. Di sini adalah dua buah gambar yang diambil dari foto udara, di mana kalau teman-teman lihat ada dua buah foto yang cukup sama, namun hanya berbeda di bagian bawah, di mana di bagian bawah teman-teman dapat melihat adanya sebuah truk tambahan di dalam foto tersebut. Nah, seandainya saja teman-teman didapatkan foto yang bawah dan ini ada di anggaplah pedalaman Papua, maka teman-teman harus mengecek apakah benar foto tersebut. Karena kalau ini benar mungkin ada penjualan senjata atau juga pensuplaian senjata terhadap misalnya kelompok-kelompok separatis di Papua. Namun ternyata jika yang ada adalah gambar bawah adalah hal yang bohong dan gambar yang di atas merupakan gambar utama yang dirubah, maka itu menjadi hal yang melegakan. Nah, makanya teman-teman harus bisa memastikan bahwa ketika teman-teman mendapatkan sebuah gambar, apakah gambar tersebut adalah gambar yang benar atau gambar yang di tempering. Belum lagi video-video yang ada di luar sana saat ini sudah menggunakan teknologi yang bernama deepfake, di mana dia bisa melakukan insert terhadap sebuah video dan merubah entah itu wajah, entah itu yang bagian yang lain dari seseorang yang ada di dalam video tersebut. Dalam kasus ini, teman-teman bisa melihat ada seseorang anak yang wajahnya ditempeli wajah dari Mike Tyson. Nah, oke, kalau ini kita bisa mengatakan sebuah humor, tapi kedepannya bagaimana nanti kalau suatu saat ada sebuah foto atau suatu gambar yang ditempeli oleh foto-foto atau ditempeli oleh gambar-gambar yang mana gambar tersebut adalah misalnya presiden kita atau orang-orang tertentu, yang mana sebenarnya bukan mereka yang melakukan orasi atau pembicaraan tersebut, namun hanya ditempel saja. Nah, hal ini yang menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk melakukan sebuah forensik, yang mana forensik di sini adalah forensik video. Selain dari contoh
pembuatan video maupun perubahan terhadap gambar, maka saya akan memperlihatkan contoh lain yaitu hacking, di mana di sini saya bisa memperlihatkan kepada teman-teman terjadi device pada sebuah operator. Terutama kita mengatakan di sini device terhadap web ya, bukan terhadap yang lainnya. Nah, hacking ini atau device ini terjadi kalau tidak salah di tahun 2016-an, di mana terjadi ketidaksukaan terhadap provider tersebut, dan orang-orang atau kelompok yang melakukan hacking ini merubah tampilan dari provider tersebut dan juga merubah deskripsi dari web yang ada di dalam internet. Nah, jika provider tersebut ingin melakukan tuntutan terhadap orang yang melakukan device ini, tentu saja dapat dilakukan, karena ketika terjadi device mungkin saja bisnis proses yang terjadi di dalam perusahaan provider tersebut terganggu. Nah, bagaimana cara untuk menemukan orang-orang tersebut? Tentu saja diperlukan yang namanya studi di bidang forensik. Kasus lain yang dapat teman-teman pelajari adalah malware. Malware merupakan malicious program yang mana bekerja dan dapat menjangkiti komputer-komputer yang ada di sekitar teman-teman. Nah, malware ini sayangnya sering digunakan untuk hal-hal yang tentunya berbau kriminalitas, entah itu mengambil data, kemudian menghapus data, dan lain sebagainya. Nah, ilmu forensik dibutuhkan untuk melakukan containment, kemudian melakukan eradication dari si malware ini, sehingga kita bisa tahu siapa yang mengirimkan malware, kemudian bagaimana cara kita menanganinya dan mengembalikan seperti semula. Sebuah kasus lain yang cukup menggembarkan di Indonesia adalah sebuah kasus kriminal yang mengakibatkan seorang wanita meninggal setelah menenggak sebuah kopi. Nah, yang menarik adalah saat dilakukan forensik, maka diketahui bahwa tersangka dari kejadian itu adalah temannya. Nah, forensik terjadi menggunakan CCTV. Di sini berarti kita bisa mengatakan proses forensik digital terjadi. Jadi bukan hanya ketika orang itu meninggal dan dilihat secara forensik fisik dan menemukan orangnya, tetapi bisa dilakukan forensik digital untuk membantu mengetahui siapa pelaku sebenarnya. Setelah melihat contoh-contoh di atas, saya harap teman-teman mulai dapat membulatkan tekad dalam mengambil kuliah kali ini. Kuliah ini adalah kuliah yang akan membantu teman-teman dalam memahami konsep forensik seperti apa, terutama di bidang digital. Saya harapkan teman-teman mampu menyelesaikan kuliah kali ini. Selamat datang di 4033 Forensik Digital.